Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita kembali melanjutkan materi kita tentang peran media dalam berdakwah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, kita akan mencoba memahami apa sih peran media dalam berdakwah, ya. Media memainkan peran yang sangat penting teman-teman dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah di era modern tentunya, ya. Dengan jangkauan yang luas, ya, media juga dapat menjangkau audiens yang lebih besar juga, dan juga mempromosikan nilai-nilai Islam secara efektif. Nah, apa definisi dari media dan ruang lingkupnya? Media adalah alat, ya, atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak luas, ya. Sedangkan ruang lingkup dari media itu sendiri adalah media dakwah, mencakup berbagai bentuk seperti media cetak, media elektronik, dan juga media digital tentunya, yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, ada beberapa jenis-jenis media untuk berdakwah teman-teman. Yang pertama adalah media cetak, ya. Media cetak ini kita bisa berdakwah melalui buku, ya, tulisan kita, terus juga majalah, atau juga kita bisa menulis lewat surat kabar, ya, atau juga melalui brosur atau pamflet dan yang lainnya. Terus yang kedua adalah media elektronik. Nah, kita juga teman-teman bisa berdakwah melalui radio, televisi, ataupun film, ya, dan juga podcast tentunya. Nah, untuk media digital ini termasuk di dalamnya adalah berdakwah melalui website, ya, media sosial, aplikasi mobile, dan juga platform online, bisa juga seperti itu. Media sosial, ya, tentunya kita sudah tahu banyak sekali, bisa lewat Instagram, YouTube, TikTok, ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang dapat kita gunakan untuk berdakwah. Nah, kita coba melihat teman-teman kelebihan dan kekurangan media untuk berdakwah. Nah, yang pertama adalah kelebihannya. Yang pertama adalah jangkauannya luas, ya, efisien dari sisi biaya, ya, mudah diakses oleh siapapun tentunya, dan potensinya besar, ya, dalam menyebarkan pesan dakwah itu sendiri. Nah, ini kelebihannya. Tapi dalam itu juga ada kekurangan. Kita coba lihat potensi penyebaran informasi yang salah. Nah, jadi karena jangkauannya sangat luas, kalau seandainya informasi itu ada yang salah atau diistilahkan dengan trennya hoax gitu, ya, berita-beritanya atau informasinya, maka itu penyebaran informasi yang besar, ya, dengan jangkauan yang luas ini tadi, ini sangat fatal seperti itu, bisa diserap berbagai kalangan. Nah, terbatasnya interaksi, karena yang namanya melalui media, ya, kita tidak bertatap langsung, ya. Kalau bertatap langsung masih ada istilahnya interaksi atau komunikasinya yang efektif, ya. Terus juga tantangan dalam mempertahankan kualitas konten-konten ini juga, ya. Jadi kualitas dalam konten yang kita garap juga harus dipertahankan. Nah, kalau kita tidak bisa mempertahankan kualitasnya, bisa saja itu juga mempengaruhi dari penyebaran dakwah kita seperti itu. Baik teman-teman, kita coba lihat strategi pemanfaatan media untuk efektivitas dalam berdakwah. Nah, kita akan memahami karakteristik audiens. Ini sangat penting sekali teman-teman, kita mengetahui preferensi atau latar belakang dari audiens kita gitu, ya. Terus kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau audiens kita itu tentang apa gitu, ya.
dakwahnya itu, dan pola konsumsi ya media dari target audiens. Jadi ini juga harus kita pahami seperti apa target-target yang harus dicapai kita. Apakah dakwah kita ini akan mencapai targetnya di kalangan anak-anak, remaja, atau juga masyarakat secara luas gitu, secara umum. Itu juga harus kita pahami. Yang kedua adalah optimalisasi konten. Nah, di sini teman-teman kita menciptakan konten yang menarik tentunya ya, relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan audiens kita. Nah, yang ketiga kolaborasi antar media. Nah, ini juga sangat penting strategi kita memanfaatkan berbagai jenis media secara terintegrasi ya untuk memperkuatkan pesan dakwah kita itu sendiri. Nah, yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, kita mengukur efektivitas strategi ya dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, mungkin ada 4 strategi pemanfaatan media yang efektif yang bisa kita lakukan, teman-teman. Nah, kita coba lihat, tidak terlepas dari semua strategi yang kita lakukan pasti ada tantangan-tantangan di dalam berdakwah. Nah, tantangan dan kendala dalam penggunaan media untuk berdakwah ini yang pertama adalah persaingan konten. Di sini teman-teman menjaga kualitas dan daya saing konten di antara maraknya konten yang lain di media. Banyak sekali konten-konten media dari berbagai media sosial yang ada. Tentunya kita harus menjaga konsistensi, terus juga kita harus terus memperbaiki untuk supaya materi dakwah kita ini semakin menarik ya. Karena kenapa? Persaingan kita dengan yang lebih baik lagi. Nah, itu harus benar-benar kita perhatikan. Yang kedua ada pembiayaan. Kita memastikan ketersediaannya dana yang cukup untuk mengembangkan dan pengelolaan media yang ada. Karena kenapa? Walaupun media-media YouTube atau yang lain ini terkadang juga tidak berbayar gitu ya, tapi mesti ada dana-dana ya untuk mengedit video atau konten-konten kita yang ada. Itu biasanya butuh orang-orang profesional yang paham tentang media supaya hasil dari materi kita atau konten kita itu menarik ya untuk dilihat dan ditonton tentunya. Yang ketiga adalah kemampuan pengelolaan. Kita membutuhkan keterampilan khusus dalam mengembangkan media secara efektif. Nah, teman-teman, ada peran aktif ya umat Islam dalam berdakwah ya melalui media ini. Yang pertama, berbagi konten. Nah, aktif menyebarkan konten-konten dakwah yang positif dan bermanfaat. Jadi ini peran aktif umat Islam. Jadi kalau ada konten dakwah yang disebarkan atau dari salah seorang ustadz, itu juga kita sebarluaskan ya supaya penyebaran ini yang positif tentunya ya, dakwah yang sangat positif ya, supaya juga dipahami oleh masyarakat yang mungkin tidak semua yang namanya masyarakat itu mau akses media sosial, apalagi di dalam konten dakwah ya, apalagi sekarang banyak sekali konten-konten hiburan ya dan yang lain-lainnya. Nah, di sela-sela itu kalau kita mendapatkan konten-konten dakwah, kita bantu untuk menyebarluaskan supaya di celah-celah yang ditonton oleh masyarakat itu ada dakwah yang terselip di dalamnya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, produksi konten ya. Peran kita dalam menciptakan dan memproduksi konten dakwah yang kreatif dan inovatif. Nah, ini ya peran kita ini. Kita tidak hanya menyebarkan konten orang lain, tapi kita berupaya juga untuk membuat konten yang menarik, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Yang ketiga adalah keterlibatan. Nah, kita berpartisipasi teman-teman aktif dalam diskusi atau interaksi di media sosial terkait isu-isu keislaman ya. Itu juga adalah peran aktif kita selaku umat Islam dalam berdakwah melalui media sosial. Ini dapat kita simpulkan teman-teman dari materi kita hari ini, dan rekomendasi kesimpulan adalah
Media memiliki peran yang strategis ya dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah. Dengan memanfaatkan media secara efektif ya, umat Islam ini dapat memperluas jangkauan dan juga meningkatkan efektivitas dakwah kita. Nah, rekomendasinya adalah untuk umat Islam kita perlu terus memperkuat kompetensi dalam pengelolaan media, pengembangan konten yang menarik, dan juga berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi-potensi media dalam berdakwah. Baik teman-teman, mungkin di sini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah selalu menyimak materi-materi dakwah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.